Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Akhir tahun 90-an, hidup keluarga kami kelihatan sempurna. Rumah besar dengan desain modern berdiri megah di pinggir kota, dikelilingi taman hijau yang rapi. Setiap sudut rumah dipenuhi perabot mahal, hasil dari kesuksesan ayah yang bisnis kelontongnya lagi naik daun. Orang-orang kota sering datang, teman bisnis ayah atau tetangga yang selalu kagum sama keluarga kami. Dari luar semua kelihatan kayak keluarga bahagia yang punya segalanya. Tapi aku Nadia, umur 7 tahun waktu itu, mulai merasa ada yang aneh. Dari kecil aku emang anak yang pendiam, lebih suka ngamatin daripada ikut ngobrol. Aku ngelihat semuanya dengan polos, tapi ada sesuatu di balik semua kemewahan yang bikin aku gak nyaman. Yang pertama bikin aku curiga adalah renovasi rumah yang kayaknya gak pernah kelar. Selalu ada aja bagian rumah yang diubah, entah atap, jendela, atau ruang-ruang yang sebenarnya udah bagus. Ayah selalu bilang, dia cuma pengen rumah kita jadi yang terbaik. Tapi buat aku yang kecil, itu rasanya aneh. Kenapa rumah yang sudah sempurna terus dirombak? Salah satu ruangan yang paling sering diotak-atik adalah ruang belakang, dekat halaman. Ayah bilang itu ruang kerja pribadinya, tempat dia ngurus bisnis, dan gak ada yang boleh masuk. Setiap kali pintu ruang itu tertutup, aku sering dengar suara-suara aneh dari dalamnya. Bisikan-bisikan, doa-doa dalam bahasa yang aku gak ngerti, dan kadang suara kambing mengembek pelan. Aku gak tahu apa yang ayah lakukan di dalam sana. Tapi setiap kali aku tanya, dia cuma senyum dan bilang, "Gak usah khawatir nak, ayah cuma kerja." Semakin aku besar, semakin aku sadar ada yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik tembok rumah ini. Ibu yang biasanya ceria dan penuh kasih mulai berubah. Di malam-malam tertentu, aku sering dengar langkah kakinya dari kamar menuju halaman belakang. Dari jendela kamarku, aku lihat ibu berdiri di depan pohon besar di ujung taman. Badannya kaku, matanya kosong, seolah ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan. Kadang-kadang dia jongkok di bawah pohon, menyentuh tanah dengan tangan gemetaran, melafalkan sesuatu yang aku gak ngerti. Suatu malam aku nekat mendekatinya. "Bu, ibu ngapain?" tanyaku pelan, dengan harapan bisa bawa dia balik ke dalam. Tapi ibu gak merespon. Matanya tetap tertuju ke tanah, bibirnya gemetar, melafalkan kata-kata gak jelas. Badannya bergetar halus, kayak dikendalikan sesuatu. Aku takut, langsung lari ke kamar tanpa berani ngeliat lagi. Tingkah ibu makin sering aneh. Pagi-pagi aku lihat matanya sembab, kayak gak tidur semalaman. Badannya mulai lemah, sering demam tanpa alasan jelas. Tapi ayah selalu bilang, itu cuma capek ngurus rumah aja. Tapi aku lihat raut wajah ayah berubah. Dia terlihat tegang, sering melamun. Aku bertanya-tanya, apa ayah sadar sama yang terjadi sama ibu? Apa dia tahu soal malam-malam di mana ibu jalan tanpa sadar ke pohon besar di halaman? Atau bisikan-bisikan dari balik pintu ruang kerjanya setiap malam Selasa Kliwon. Yang bikin aku makin takut adalah ketika ibu mulai ngomong soal seseorang yang nunggu di bawah pohon itu. Beberapa kali, dalam tidurnya yang gak tenang, ibu meracau tentang sosok itu. Entah siapa atau apa yang katanya selalu ada di sana, nunggu sesuatu. Aku terlalu kecil untuk paham, tapi aku bisa ngerasain ketakutan yang besar di suaranya yang tiap kali dia ngomongin itu.
Pohon besar di halaman belakang jadi simbol sesuatu yang tak terucapkan. Sesuatu yang bikin kami takut, tapi gak pernah dibahas. Kehidupan yang di luar kelihatan sempurna itu ternyata cuma topeng tipis. Di balik senyum dan tawa yang kita tunjukkan ke dunia, ada teror yang gak bisa dijelaskan, yang mengintai di setiap sudut rumah. Kekuatan itu makin hari makin kuat, dan aku gak bisa berhenti mikirin tentangnya. Saat itu, aku masih terlalu kecil untuk ngerti semuanya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang nyambung ke renovasi yang gak pernah kelar. Suara-suara dari ruang kerja ayah dan sosok yang selalu nunggu di bawah pohon besar. Aku belum tahu, tapi hidup kita yang tampak sempurna ini sedang menuju kehancuran. Dan semuanya dimulai dari sini. Tahun 2002, hidupku yang dulu kayak mimpi indah pelan-pelan berubah jadi mimpi buruk yang susah dijelasin. Seiring waktu, rumah yang dulunya hangat dan nyaman mulai terasa dingin dan suram. Ada aura aneh yang gak kelihatan, kayak ada sesuatu yang perlahan-lahan menyelimuti seluruh rumah. Ibu yang biasanya perhatian dan penuh kasih mulai sakit yang aneh, yang bahkan dokter yang dipanggil ayah gak bisa jelasin. Tubuhnya makin lemah, wajahnya yang dulu cerah berubah pucat dan kusut. Kesehatan ibu makin drop, dan kelakuannya juga makin gak biasa. Setiap kali dia kebangun di malam hari sambil meracau, yang dia omongin selalu sama, sosok yang menunggu di bawah pohon besar di halaman belakang. Aku yang saat itu sudah 9 tahun, makin takut tiap kali dengar suara parau ibu yang ngomong kayak lagi ngobrol sama sesuatu yang cuma dia yang bisa lihat. Aku udah bilang, jangan deketin pohon itu. Dia lagi nunggu. Dia bakal datang. Kata-kata itu sering keluar dari mulut ibu, seolah-olah dia ada di dunia lain, ngomong ke seseorang yang gak kelihatan sama kita. Ayah selalu pura-pura cuek. Dia bilang ibu cuma kecapean, kalau penyakitnya itu cuma efek dari terlalu banyak kerja. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekedar capek. Setiap malam, terutama kalau udah malam Selasa Kliwon, suasana rumah makin mencekam. Aku sering dengar suara-suara aneh dari ruang kerja ayah, suara yang gak pernah aku dengar sebelumnya, kayak doa atau mantra dalam bahasa yang asing banget buatku, diiringi suara kambing mengembek pelan. Suara itu bikin bulu kuduku berdiri setiap kali dengar. Suatu malam, rasa penasaran gak bisa aku tahan lagi. Waktu ayah lagi keluar, aku nekat ngintip ke ruang kerjanya yang selalu ketutup rapat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku ngelihat sesuatu yang gak seharusnya aku lihat di umur 9 tahun. Di tengah ruangan, ada kepala kambing di atas meja, dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup. Di dinding ada simbol-simbol aneh yang aku gak ngerti, tapi kelihatan kayak sesuatu dari dunia lain. Dunia yang aku gak kenal dan gak mau aku tahu lebih jauh. Tiba-tiba, ayah masuk bawa karung besar yang kelihatan berat banget. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu, di dalam karung itu pasti ada sesuatu yang gak beres. Perlahan aku mundur, berusaha gak bikin suara, dan langsung lari balik ke kamar, berusaha menenangkan diri yang gemetaran. Malam itu gak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang aku lihat dan suara yang aneh yang terus bergema di kepala bikin aku terjaga semalaman. Aku pengen nanya ke ayah, tapi setiap kali aku nyoba bahas itu, ayah selalu memotong pembicaraan dengan peringatan yang sama. Jangan pernah deketin ruang kerja ayah, Nadia. Itu bukan tempat buat anak kecil. Ada hal-hal yang gak seharusnya kamu tahu. Tapi gimana mungkin aku bisa cuek? Setiap malam Selasa Kliwon, suara-suara dari ruang kerja ayah makin keras dan makin menyeramkan. Aku dengar suara kambing mengembek, lalu teriakan yang terdengar kayak rintihan orang minta tolong. Rasa penasaran bercampur takut.
Setiap kali aku nyoba deketin ruang kerja ayah, ada sesuatu yang nahan aku. Entah itu rasa takut atau firasat buruk. Tapi yang jelas, semua ini gak bisa dianggap biasa. Aku tahu, ayah terlibat dalam sesuatu yang gak pernah dia ceritain ke kita. Sesuatu yang bahaya buat keselamatan keluarga kami. Sementara itu kondisi ibu makin parah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dia makin sering ngomong soal sosok di bawah pohon. Dia udah dekat. Dia bakal datang. Dia gak sabar lagi. Gumam ibu dengan suara pelan kayak bisikan. Kadang aku lihat ibu duduk di tepi jendela, menatap pohon besar di halaman belakang dengan tatapan kosong. Di matanya ada kengerian yang dalam, seolah-olah dia tahu apa yang bakal terjadi, tapi gak bisa menghentikannya. Aku pengen nolongin ibu, pengen menghentikan semua ini. Tapi apa yang bisa dilakukan anak seumuran 9 tahun? Setiap kali aku nyoba ngomong ke ayah, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau bilang kalau semuanya bakal baik-baik saja. Tapi aku tahu dari cara dia menundukkan kepala dan wajahnya yang penuh tekanan bahwa ayah juga menyembunyiin sesuatu yang lebih gelap dari yang biasa aku bayangin. Gangguan itu makin jelas terasa. Rumah ini yang dulu berasa kayak istana, sekarang malah kayak penjara. Dan kami semua kayak lagi nunggu sesuatu yang menyeramkan datang dan mengambil kami satu persatu. Aku sering dengar langkah-langkah kaki di tengah malam. Suara yang seharusnya gak ada. Kadang-kadang aku merasa ada yang ngeliatin aku. Padahal aku sendiri di kamar. Bahkan udara di rumah ini rasanya beda. Lebih berat, lebih menyeramkan. Dan setiap sudut bayangan, aku merasa ada mata yang terus memperhatikan aku. Malam-malam itu aku sering kebangun dari mimpi buruk. Mimpi di mana aku ngeliat ibu berdiri di bawah pohon besar itu, ditemani sosok hitam yang gak jelas bentuknya. Sosok itu berdiri tegak di belakangnya, kayak lagi nunggu ibu jatuh ke dalam pelukannya. Setiap kali aku nyoba lari mendekat buat nyelamatin ibu, aku selalu kebangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Satu hal yang aku tahu pasti, sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang udah lama menunggu, dan sekarang makin gak sabar. Aku gak tahu apa itu, tapi aku bisa ngerasainnya. Dan perasaan itu terus menghantui setiap langkah kami di rumah ini. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Gak ada angin, udara pun terasa berat. Kayak ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi mengawasi kami. Aku duduk di kamar ngerjain PR sekolah. Tapi pikiran terus kepikiran soal ibu. Ibu makin hari makin aneh. Matanya kosong. Tatapannya selalu ke pohon besar di halaman belakang. Dan racauannya makin sering terdengar di seluruh rumah. Tiba-tiba aku dengar langkah kaki ibu. Biasanya ayah atau yoga yang nenangin kalau ibu mulai ngomong yang enggak. Tapi malam ini langkahnya beda. Aku menahan nafas, mendengarkan lebih seksama. Langkah-langkah itu terdengar pelan tapi berat. Kayak ada sesuatu yang nuntun dia, bukan kehendaknya sendiri. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ada yang gak beres. Aku langsung keluar kamar, lari ke bawah. Dan di dapur aku nemuin ibu berdiri kaku di depan kompor. Di atas kompor ada panci besar yang isinya air mendidih. Ibu berdiri di situ. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong, kayak lagi ngelihat sesuatu yang jauh dari sini, bukan di dalam rumah. Tiba-tiba, tangannya bergerak cepat ke arah panci, kayak ada yang narik dia. "Ibu!" Aku teriak. Nyoba buat menghentikan dia, tapi langkah kakiku terasa berat. Tubuhku gak bisa bergerak dengan cepat. Seperti ada sesuatu yang nahan aku. Aku cuma bisa lihat dengan rasa takut yang gak karuan. Ibu dengan gerakan kaku yang aneh, nyelupin kepalanya ke panci air mendidih itu, tanpa ragu sedikit pun. Teriakanku menggema di seluruh rumah. Suara gemuruh air mendidih bercampur dengan jeritan ibu.
yang bikin bulu kuduk merinding. Suara itu bukan suara manusia, tapi kayak berasal dari dunia lain, penuh penderitaan yang gak bisa dijelasin. Ibu gak lagi melawan, tubuhnya kaku, kayak dikendalikan oleh sesuatu yang kuat dan gak bisa dilawan. Gak lama, Yoga datang dengan panik. "Apa yang terjadi?" Suaranya bergetar. Begitu dia lihat apa yang ibu lakukan, wajahnya langsung pucat. Tanpa mikir panjang, dia narik tubuh ibu dari kompor. Tapi sudah terlambat. Wajah ibu penuh luka bakar yang mengerikan. Kulitnya mengelupas, dagingnya merah melepuh. Pemandangan itu terlalu mengerikan buat otakku yang masih belum bisa menerima kenyataan. Waktu rasanya berhenti, cerita ibu hilang. Hanya tersisa suara desisan air mendidih dan tubuhnya yang diam di lantai. Ibu tergeletak di pelukan Yoga. Sementara aku cuma bisa berdiri kaku. Mataku terpaku pada wajahnya yang hancur. Kematian itu datang cepat, mendadak, dan yang paling mengerikan adalah cara kematiannya. Kayak ada kekuatan goib yang memaksanya buat ngelakuin hal yang mustahil. Beberapa menit kemudian ayah datang. Begitu dia lihat tubuh ibu, ekspresinya susah ditebak. Campuran antara sedih dan takut yang dalam. Tapi gak ada tangisan dari ayah. Gak ada jeritan sedih seperti yang aku bayangin. Dia cuma berdiri di sana, menatap tubuh ibu yang hancur. Kayak seseorang yang udah tahu ini bakal terjadi. Seolah dia udah siap menghadapi hal mengerikan ini sejak lama. Rumah jadi sunyi. Aku dan Yoga gak bisa berkata-kata. Terlalu shock buat ngerti apa yang baru aja terjadi. Kematian ibu bukan cuma tragedi, tapi juga misteri yang menambah lapisan ketakutan yang udah lama melingkupi rumah ini. Trauma itu meresap dalam, kayak racun yang pelan-pelan lumpuhin jiwa kami. Beberapa hari setelah ibu meninggal, rumah jadi makin gelap dan menakutkan. Aku gak bisa tidur. Cerita ibu masih terngiang-ngiang di telingaku. Setiap kali aku pejamkan mata, aku lihat wajahnya yang rusak. Bayangan tangannya yang terjulur ke arah panci mendidih itu terus mengantuiku. Yoga juga berubah. Dia jadi pendiam dan sering ngurung diri di kamarnya. Kami berdua tahu kematian ibu bukan sekedar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi di rumah ini. Sesuatu yang gak bisa dijelasin pakai logika. Tapi kami gak tahu harus mulai dari mana atau siapa yang bisa dipercaya. Bahkan ayah yang selama ini jadi pelindung kami semakin tertutup dan gak mau ngomongin apa yang sebenarnya terjadi. Yang makin jarang kelihatan, dia sering mengurung diri di ruang kerjanya. Dan suara-suara aneh yang aku dengar setiap malam Selasa Kliwon makin jelas dan menyeramkan. Sekarang bukan cuma suara kambing yang mengembek, tapi juga suara gemerincing logam. Mantra-mantra dalam bahasa aneh dan bisikan menakutkan. Kematian ibu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Aku bisa ngerasainnya. Rumah ini udah gak lagi jadi tempat yang aman buat kami. Ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut, nunggu saat yang tepat buat nyerang kami berikutnya. Aku takut, kami semua takut. Tapi gak ada yang bisa kami lakuin, kecuali nunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Sejak ibu meninggal, suasana rumah makin gak beres. Yoga yang biasanya ceria, sekarang jadi pendiam dan sering murung. Malam-malamnya diisi sama mimpi buruk, selalu kebangun dengan keringat dingin. Salah satu mimpi yang paling sering datang adalah mimpi ibu berdiri di depan pohon gede di belakang rumah. Mukanya penuh ketakutan. "Ibu!" Yoga teriak dalam mimpinya, tapi ibu cuma diam. Tatapan kosong sambil nunjuk ke arah ruang kerja ayah. Mimpi itu gak berhenti muncul, bikin tidur Yoga makin gak tenang. Sampai akhirnya dia gak tahan lagi dan mulai curiga. Pagi-pagi Yoga gak bisa nahan rasa penasaran. Dia mulai merhatiin ayah dari jauh, ngelihat setiap gerak-geriknya. Pas ayah masuk ke ruang kerja, ada rasa deg-degan di dada Yoga. Dengan hati-hati dia coba mendekati pintu yang sedikit terbuka, dan terdengar suara aneh dari dalam. Ada doa-doa yang gak dia ngerti,
dan bau darah yang menyengat banget. Satu malam, pas ayah lagi nggak di rumah, Yoga nekat masuk ke ruang kerja itu. Semua yang ada di dalam bikin bulu kuduk berdiri. Ada altar kecil atau tempat ritual dengan foto-foto yang udah meninggal, lilin-lilin yang menyala, dan kepala kambing yang disusun rapi. Jantung Yoga berdetak kencang, dan saat itu dia sadar ada yang lebih dari sekedar pesugihan biasa. "Yoga, kamu ngapain di sini?" Tiba-tiba suara ayah ngebentak dari belakang, bikin Yoga kaget setengah mati, hampir ngejatuhin patung kecil di atas meja. "Ayah, aku cuma lihat-lihat," dalih Yoga, tapi mukanya ayah udah kelihatan gak suka. "Aku udah bilang, jangan pernah masuk ke ruang kerjaku," ayah mengomel. Suaranya keras dan bikin jantung Yoga makin berdebar. "Tapi ayah, Ibu meninggal dengan cara yang aneh. Ada yang gak bener di sini. Apa yang sebenarnya ayah lakuin?" Yoga gak tahan lagi. Akhirnya dia keluarin semua pertanyaan yang menghantui pikirannya. Ayah diam sesaat, tatapannya tajam. "Kamu gak perlu tahu soal ini. Semua yang ayah lakuin cuma buat lindungi keluarga kita," jawab ayah. Nadanya lebih pelan, tapi justru bikin Yoga makin gak tenang. "Lindungi? Dengan cara kayak gini?" Yoga melawan. "Ibu gak pernah tenang ya. Dia selalu ngomong soal sosok yang nunggu. Apa ini semua ada hubungan sama pesugihan itu?" Ayah terdiam. Untuk pertama kalinya Yoga ngeliat ragu di mata ayah. "Kamu gak ngerti, Yoga. Kandang Bubra bukan pesugihan biasa. Awalnya cuma butuh korban kambing. Tapi setiap kali kita minta sesuatu, mereka minta lebih. Sekarang, mereka gak mau cuma kambing lagi," kata ayah pelan. Suaranya hampir kayak bisikan. Yoga ngerasa dunia di sekitarnya runtuh. "Jadi, apa yang bakal jadi korban selanjutnya?" Suaranya gemetar. "Aku gak tahu," jawab ayah dengan mata merah penuh tekanan. "Aku udah coba berhenti, tapi kekuatan itu terlalu besar. Mereka sekarang minta nyawa manusia, dan aku gak bisa ngelawan." Yoga merasa seperti terjerumus ke dalam lubang gelap yang gak ada ujungnya. "Kita harus pergi dari sini ya. Kita bisa kabur, lari jauh-jauh dari semua ini," teriak Yoga putus asa. Ayah cuma geleng kepala. "Gak ada tempat yang aman, Yoga. Mereka udah ngejar kita kemanapun. Kita semua terjebak di sini," katanya lirih. Yoga keluar dari ruang kerja sambil nangis. Semuanya terlalu berat buat dia. Keluarganya udah terjebak dalam kutukan yang gak mereka pilih, dan dia bertekad buat nyari cara keluar dari semua ini. Di halaman belakang, Yoga berdiri sambil ngelihat ke arah pohon besar yang seperti mengawasinya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang gak bisa dia jelaskan. Tapi dia tahu, itu adalah bagian dari kutukan yang melilit keluarganya. Besok paginya Yoga ketemu Nadia. Wajah adiknya juga pucat dan ketakutan. "Yoga, aku ngerasa ada yang gak beres. Kamu juga ngerasa gitu kan?" tanya Nadia suaranya pelan. "Aku nemuin sesuatu, Nat. Ayah ternyata terlibat pesugihan yang seram banget. Dia gak bisa ngontrol lagi," jawab Yoga, berusaha tetap tenang walaupun hatinya hancur. "Kita harus pergi dari sini," Nadia mendesak. Mukanya penuh rasa takut tapi juga tekad buat bertahan. "Tapi gimana? Kita gak punya uang, gak punya tempat lain buat dituju." "Entah gimana, kita harus nemuin cara. Kita gak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," jawab Yoga dengan suara tegas. Mereka tahu, waktu gak berpihak sama mereka. Setiap hari kutukan itu makin dekat, dan mereka harus cepat-cepat mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Mereka sudah terjerat dalam permainan goib yang mengerikan, dan satu-satunya cara buat selamat adalah melawan dan kabur. 10 tahun setelah ibu meninggal, angin malam itu bawa lagi kenangan pahit yang gak pernah bisa dilupain. Yoga sekarang udah 25 tahun. Bangun dari tidurnya yang gak tenang, dia ngos-ngosan, terjebak dalam mimpi buruk yang terus-terusan ngikutin.
Sosok besar berkepala kambing berdiri tegak di depannya. Matanya merah menyala, kayak lagi minta sesuatu yang lebih dari sekedar korban. Malam itu, rasa takutnya lebih dalam dari biasanya. Yoga udah coba buat menghiraukan tanda-tanda yang muncul, tapi mimpi itu makin hari makin seram. Gak ada jalan keluar, pikirnya sambil frustasi. Kita benar-benar terjebak. Pas dia bangkit dari tempat tidur, Yoga ngerasa ada yang beda di sekelilingnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Dia melangkah ke jendela, ngelihat ke arah pohon besar di halaman belakang. Bayangan sosok kambing itu makin jelas di pikirannya. Bu, apa ibu juga merasain ini? Bisiknya pelan, ngerasa kayak ada sesuatu yang manggil dia. Hari-hari berlalu, dan Nadia bisa ngerasain suasana hati Yoga makin kacau. Dia coba buat nguatin kakaknya, tapi dia sendiri juga terjebak dalam rasa takut soal kutukan yang terus mengintai. Suatu sore mereka duduk di ruang tamu, dan Nadia berusaha membuka obrolan. Yoga, aku ngerasa kita hidup dalam bayangan kutukan ini. Tiap kali aku ingat ibu, aku takut banget. Kata Nadia, suaranya bergetar. Aku juga ngerasain hal yang sama, Nat. Jawab Yoga dengan lesu. Aku terus-terusan mimpiin sosok itu. Kayaknya dia datang buat jemput aku. Nadia tercekat, nahan rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. Jangan ngomong kayak gitu. Kita pasti bisa nemuin cara buat berhentiin semua ini. Mungkin masih ada harapan. Yoga berkata dengan nada pelan, berusaha ngais-ngais sisa keberanian. Kita harus cari tahu lebih dalam soal pesugihan ini. Harus ada cara buat bebas dari semua ini. Tapi malam makin mendekat, dan mimpi-mimpi buruk Yoga nggak berhenti juga. Dalam mimpinya, sosok besar berkepala kambing itu makin dekat. Yoga ngedengar suara keras yang menggelegar. Kamu akan jadi korban berikutnya. Besok paginya, Nadia bangun dengan perasaan gak enak. Dia gak nemuin Yoga di kamarnya. Ketika dia keliling rumah untuk nyari, dia dengar suara dari ruang kerja ayah. Dengan deg-degan dia buka pintu dan nemuin Yoga tergeletak di lantai, gak bergerak. Wajahnya pucat banget, kayak habis ngelihat sesuatu yang mengerikan. Yoga, bangun! Apa yang terjadi? Nadia panik, langsung lari ke sisinya, mengguncang tubuh kakaknya dengan cemas. Tapi Yoga gak ngejawab. Dia cuma terbaring diam, dan kulitnya terasa dingin kayak es. Nadia mulai nangis, air matanya ngalir deras. Enggak, bangun Yoga, tolong! Dengan putus asa Nadia keluar rumah, manggil tetangga buat bantuin. Pas tetangga-tetangga pada datang dan melihat Yoga, wajah mereka juga penuh ketakutan. Panggil dokter, teriak salah satu tetangga. Tapi Nadia udah tahu gak ada yang bisa nyelamatin Yoga sekarang. Suara ambulan akhirnya terdengar mendekat. Tapi Nadia tahu ada yang lebih aneh dari sekedar masalah medis. Setiap detik yang berlalu terasa kayak ribuan tahun, dan hati Nadia mulai kosong, diselimuti rasa hampa. Pas petugas medis tiba dengan ngecek Yoga, salah satu dari mereka ngomong pelan. Kayaknya ini bukan cuma soal medis. Ada sesuatu yang lebih di sini. Kata-kata itu nusuk hati Nadia kayak pisau tajam, dan dia cuma bisa terdiam, mulai ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi. Setelah dokter ngumumin bahwa Yoga udah meninggal, dunia seakan runtuh di sekeliling Nadia. Dia berdiri di halaman belakang, ngelihat pohon besar yang sekarang kelihatan makin menakutkan. Dia tahu, kutukan yang selama ini ngejar mereka sekarang makin dekat. Dia tahu sekarang gilirannya. Hari-hari setelah Yoga meninggal penuh sama kesedihan dan rasa takut yang gak hilang-hilang. Nadia gak bisa tidur. Bayangan gelap dan bisikan-bisikan yang gak jelas terus mengganggu pikirannya. Dia ngerasa kehadiran Yoga yang ada di sekelilingnya. Kayak dia lagi coba ngasih petunjuk buat Nadia. Harus ada cara buat berhentiin semua ini. Gumam Nadia sambil bertekad. Nadia mulai menyelidiki lebih dalam soal pesugihan dari ritual-ritual goib. Setiap malam dia ngabisin waktu di perpustakaan,
nyari jawaban buat nyelamatin dirinya sendiri. Aku gak bisa biarin ini berlanjut. Aku harus nemuin cara buat ngelawan, bisiknya ke dirinya sendiri. Penuh tekad buat menghentikan kutukan yang udah ngancurin keluarganya. Dia tahu waktu makin tipis. Dia harus buru-buru nyari cara buat lepas dari kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Dengan semangat yang baru, Nadia bersumpah buat lawan teror yang terus ngejar keluarganya. Dan dia gak akan berhenti sampai dia menemukan jalan keluar dari semua ini. Setelah Yoga meninggal, Suyatmo terbangun dari lamunan suramnya. Rasa sedihnya gak hilang-hilang. Tapi kali ini bukan cuma rasa kehilangan yang bikin dia kepikiran. Dia mulai sadar kalau semua yang terjadi sama keluarganya adalah akibat keputusan gobloknya bertahun-tahun lalu. Pesugihan kandang bubra yang dia jalani udah ngerenggut nyawa yang gak seharusnya. Dengan tekad yang semakin kuat, dia janji buat berhentiin semua praktik goib yang udah ngancurin keluarganya. Pagi itu, Suyatmo nekat buat menghancurkan ruang kerja yang selama ini jadi saksi bisu teror yang dia pelihara. Dengan mata sembab dan hati yang berat, dia masuk ke ruang penuh altar dan simbol-simbol seram. Diambil palu dan pahat, hancurin meja ritual, pecahin patung-patung yang bikin bulu kuduk merinding, dan bakar semua buku ilmu hitam yang ngerantai hidupnya. Asap hitam mengepul ke udara, kayak kabut yang ngasih tahu kalau semuanya harus kelar. Ini semua harus berhenti, katanya pelan, sambil ngerasa ragu tapi juga penuh harap. Kalau ngelakuin ini, mungkin bisa nyelamatin Nadia. Habis beres-beres, Suyatmo mutusin buat keliling Jawa, nyari pertolongan dari dukun dan kiai. Dia yakin pasti ada cara buat mutusin kutukan ini. Tapi satu persatu dukun dan kiai yang dia temui malah bikin harapannya makin pupus. Aku udah bikin kesalahan besar, katanya sambil nahan nangis ke seseorang kiai tua di pesantren. Anakku Nadia bakal jadi korban selanjutnya. Apa yang bisa kamu lakuin buat nyelamatin dia? Kiai tua itu natap Suyatmo penuh iba, tapi suaranya tegas. Pak, udah terlambat. Kutukan itu gak bisa dibatalin setelah jiwa udah terikat. Semua tindakanmu sebelumnya udah nentuin jalan yang gak bisa dihindarin. Suyatmo ngerasa dunia sekitarnya kayak runtuh. Tapi aku gak bisa biarin anakku menderita kayak gini. Dia gak bersalah. Tolong, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakuin. Apa yang udah kamu lakuin itu udah ngerantai jiwa-jiwa dalam teror. Satu-satunya cara mungkin dengan pengorbanan yang lebih gede atau ngembaliin semua yang udah kamu ambil. Tapi itu gak bakal mudah, jawab kiai itu dengan nada rendah. Malamnya, Suyatmo gak bisa tidur. Dia terus jalan nyusurin tempat-tempat terpencil, berharap nemuin jawaban. Dalam perjalanannya, dia nemuin seorang dukun wanita yang tinggal di tengah hutan, jauh dari keramaian. Dukun itu terkenal kuat, tapi reputasinya juga menakutkan. Ngapain kamu datang ke sini, Suyatmo? Tanya dukun itu dengan mata tajam. Aku nyari pertolongan buat nyelamatin anakku. Pesugihan ini, Nadia bakal jadi korban selanjutnya, jawab Suyatmo dengan suara penuh rasa sakit. Dukun itu mengambil nafas dalam, menimbang-nimbang sebelum ngomong. Pesugihan itu kuat. Yang kamu cari bukan cuma bantuan. Apa kamu siap bayar harganya buat nyelamatin dia? Apapun harganya, aku bakal bayar, tegas Suyatmo. Meskipun rasa takut makin nyesek di dadanya. Dukun itu menyeringai. Mungkin kamu harus ngorbanin sesuatu yang paling berharga buat kamu. Itu satu-satunya cara buat netralin kekuatan pesugihan itu. Dengan hati yang berdebar-debar, Suyatmo tahu apa maksudnya. Dia gak mau kehilangan Nadia. Tapi di sisi lain, dia ngerasa udah kejebak dalam lingkaran setan yang terus-terusan ngancurin keluarganya.
Setelah pertemuan itu, Suyatmo pulang dengan perasaan campur aduk. Dia nemuin Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat dan lelah. Melihat putrinya yang terlihat rapuh, hatinya hancur. "Nadia, ayah bakal usaha selamatin kamu," ucapnya dengan suara berat. "Ayah mau ngapain?" tanya Nadia dengan nada bingung. "Ayah bakal cari cara buat mutusin pesugihan ini. Ayah gak mau apa yang terjadi sama Yoga kejadian lagi," jawab Suyatmo, berusaha menyembunyiin rasa cemasnya. Suyatmo tahu kalau perjalanan ini mungkin berakhir dengan pengorbanan besar, tapi dia gak bisa biarin Nadia ngalamin nasib yang sama. Di kepalanya, janji buat nyelamatin Nadia dan nebus kesalahannya jadi satu-satunya harapan di tengah teror yang mengancam keluarganya. Dia ingat lagi kata-kata dukun wanita itu. "Apapun harganya, aku bakal bayar." Batinnya bertekad buat lawan nasib yang seakan gak ada ujungnya. Malam itu, kayak malam-malam sebelumnya, Nadia kebangun lagi dari tidur yang gak tenang. Keringat dingin udah ngucur di dahinya, dan dia ngerasa ada sesuatu yang gak diinginkan di sekitarnya. Satu-satunya suara yang dia dengar cuma degup jantungnya sendiri, kencang banget, kayak mau meledak. Tapi malam Selasa Kliwon, rasa takut itu makin jadi-jadi. Pas dia buka mata, di sudut kamarnya ada sosok besar. Dalam cahaya remang-remang, dia bisa lihat kepala sosok itu kayak kambing, seram abis, dengan mata merah menyala kayak bara. Nadia gemetar, badannya kaku gak bisa gerak, kayak ada sesuatu yang ngerantai dia di tempat. "Aku datang untukmu, Nadia." Suara berat dan menggelegar itu muncul di kepalanya, bikin Nadia makin lemas. "Udah waktunya, kamu bayar harganya." Nadia mau teriak sekuat tenaga, tapi suaranya kayak tertahan di tenggorokan. Dia cuma bisa berdoa dalam hati, berharap ayahnya bakal datang buat nolongin dia. Sosok itu makin dekat, bikin rasa takut Nadia makin gak karuan. "Tolong, jangan biarin dia ambil aku," bisiknya pelan. Air mata udah ngumpul di matanya. Setelah beberapa saat sosok itu hilang begitu saja, tapi rasa panik masih nempel di hati Nadia. Dia lari ke ruang tamu, nemuin Suyatmo lagi duduk. Kepalanya nunduk, kayak orang yang udah kehilangan arah. Ngelihat anaknya yang ketakutan setengah mati, Suyatmo berusaha nenangin, meski dia sendiri juga bingung. "Ada apa, Nak?" tanyanya nyoba tenang, walau suaranya bergetar. "Ayah," suara Nadia serak. "Aku lihat lagi sosok berkepala kambing itu. Dia bilang waktuku udah habis. Aku harus bayar harganya." Suyatmo ngerasa jantungnya deg-degan kayak mau copot. Dia ingat lagi masa mudanya, kejebak di situasi yang sama. "Nadia, aku..." Dia terdiam, bingung harus ngomong apa. Semua ini terasa hampa, gak ada jalan keluar. Nadia ngeliatin ayahnya, berharap ada jawaban. "Ayah, apa yang harus kita lakuin? Aku merasa terus diawasin. Rasanya gak nyaman sekali." Suyatmo ngerasa beban berat banget di dadanya. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi gak ada kata-kata yang bisa ngejelasin situasi ini. Aku bakal lindungin kamu. Kita bakal cari cara buat nyelesain semua ini," jawabnya, meskipun suaranya ketahuan ragu. Hari demi hari, gangguan makin parah. Setiap malam Nadia kebangun sambil teriak, meringkuk ketakutan pas sosok itu muncul di mimpinya. Dia makin lelah, kayak terperangkap di teror yang gak ada ujungnya. Suatu malam pas dia lagi usaha tidur, dia ngerasain kehadiran sosok itu lagi. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Nadia peluk bantalnya erat-erat, matanya dipaksa terpejam. "Tolong, pergi. Aku gak mau," teriaknya panik. Di kegelapan sosok itu makin dekat, dengan senyum sinis yang bikin bulu kuduk berdiri. "Aku adalah hasil dari pilihan ayahmu." Suara itu menggema di kamar. "Dan kamu
adalah tumbal berikutnya. Nadia ngerasa kayak ada kehampaan yang nyerang dari dalam. Apa yang bisa aku lakuin? Dia ngerasa terjebak, gak berdaya. Besoknya, pas matahari udah mulai tenggelam, Suyatmo mutusin buat ngomong serius sama Nadia. Kita harus cari cara buat menghentikan kutukan ini, Nat. Ayah gak bisa biarin kamu jadi tumbal. Gimana caranya ya? Nadia nanya, penuh rasa takut. Setiap malam sosok itu datang, dan aku gak tahu berapa lama lagi aku bisa tahan. Suyatmo genggam tangan Nadia erat, matanya nunjukin betapa seriusnya situasi ini. Kita harus lakuin sesuatu yang ekstrim. Kita harus balikin semua yang udah ayah ambil dari pesugihan ini. Mungkin ayah harus lakuin ritual buat netralin kutukan itu. Ritual? Apakah itu aman, Pak? Nadia bertanya dengan suara penuh keraguan. Ayah gak tahu, tapi kita gak punya pilihan lain. Kutukan ini udah terlalu kuat, dan ayah gak bisa biarin kamu menderita lebih lama. Kita harus jalanin ini bareng-bareng, kata Suyatmo, nyoba bikin dia percaya diri. Nadia merasa ada sedikit harapan, meskipun ketakutan masih menggerogotin jiwanya. Kalau itu bisa nyelamatin aku bakal lakuin, jawabnya pelan. Malam itu saat semua orang sudah tidur, Suyatmo mulai nyiapin ritual. Dia tahu apa yang bakal dia lakuin ini adalah usaha terakhir buat nyelamatin Nadia dan menghentikan semua penderitaan yang menghantui keluarganya. Tapi di sudut hatinya, dia ngerasa mungkin ada harga yang harus dibayar. Pas dia ngumpulin barang-barang yang diperlukan, dia ngerasa ada yang gak beres. Suyatmo berdiri di depan jendela, ngeliatin angin dingin yang menyentuh kulitnya. Kayak ada peringatan dari alam. Aku gak bakal biarin anakku jadi tumbal, bisiknya, dengan tekad bulat buat lawan teror yang terus mengejar keluarganya. Malam itu, Nadia terbaring di kasurnya, wajahnya pucat dan matanya kosong. Tubuhnya makin lemah, dan tiap kali dia narik nafas, rasanya kayak berjuang gak ada ujungnya. Teror yang menguasai pikirannya, ngapus semua kenangan indah waktu kecil, pas semuanya masih sempurna. Suyatmo duduk di kursi pojokan kamar, wajahnya penuh kerutan kesedihan dan rasa bersalah. Dia liatin putrinya yang makin hari makin kehilangan semangat buat hidup. Dulu rumah ini ramai sama tawa dan kebahagiaan, tapi sekarang semua berubah jadi sepi dan mencekam. Suara detak jam di dinding terasa kayak pengingat bahwa waktu mereka makin tipis. Ayah gak ngerti gimana semua ini bisa terjadi, Nadia. Suara Suyatmo bergetar. Seandainya ayah bisa muter balik waktu, seandainya ayah gak pernah terjebak di pesugihan itu. Matanya mulai berkaca-kaca, rasa bersalah makin sulit ditahan. Nadia perlahan buka matanya, ngeliatin ayahnya dengan lemah. Ayah, suaranya serak, hampir gak kedengaran. Apa yang bakal terjadi sama aku? Rasanya aku udah deket banget sama akhir. Hati Suyatmo remuk dengan kata-kata itu. Enggak, Nat, kita masih bisa lakuin sesuatu. Ayah udah nyari bantuan. Ayah bakal terus berjuang buat kamu, katanya. Walaupun dalam hati dia tahu harapan itu makin kecil. Udah telat ya. Nadia menggigit bibirnya, nahan tangis. Entitas itu makin kuat. Tiap malam aku lihat dia. Dia ada di sini. Nadia nunjuk sudut kamar, dan Suyatmo ngikutin arah jarinya. Tapi yang dia lihat cuma bayangan samar di bawah cahaya remang. Dia gak bakal biarin kita lolos. Dia mau aku jadi tumbal, lanjut Nadia, suaranya penuh rasa takut. Mungkin ini emang takdirku. Suyatmo genggam tangan putrinya erat-erat, nyoba ngasih kekuatan, padahal dirinya sendiri juga udah lemah. Kita gak akan nyerah. Kita bakal lawan. Ayah bakal lakuin apapun buat lindungin kamu, janjinya. Walaupun dalam hati dia tahu usahanya mungkin sia-sia. Hari demi hari, kondisi Nadia makin buruk. Tiap malam dia kebangun sambil teriak ketakutan, meringkuk di sudut kamar. Suara-suara aneh makin sering muncul, mengisi rumah dengan bisikan misterius yang bikin suasana makin gak nyaman. Suyatmo terus berusaha nenangin Nadia,
Tapi nggak ada yang bisa ngilangin rasa takut yang makin menjerat mereka berdua. "Tenang nak, kita masih punya waktu," kata Suyatmo, meskipun dia sendiri udah nggak yakin sama kata-katanya. Di malam terakhir pas bulan lagi terang-terangnya, Nadia kebangun lagi. Kali ini, sosok besar berkepala kambing itu berdiri di ujung kasur. Matanya merah menyala, ngeliatin Nadia tanpa kedip. Nadia merasa badannya lumpuh, kayak terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Dia mau teriak, tapi suaranya nggak keluar. Saatnya udah tiba. Suara sosok itu menggema, menembus kegelapan. "Dia udah nunggu kamu. Akhir dari semua ini sudah dekat." Nadia ngerasa jantungnya berdebar kencang dan hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. "Enggak, aku nggak mau." Akhirnya Nadia bisa teriak, tapi teriakan itu cuma disambut tawa sinis dari sosok itu. "Aku bakal jemput kamu. Pas waktunya tiba, gak ada yang bisa ngalahin aku," kata sosok itu dengan suara mengerikan, sebelum akhirnya hilang ke dalam teror. Pas pagi datang, Suyatmo kebangun dan langsung ngeliat Nadia terbaring gak gerak. Panik dia lari ke arah putrinya, tapi hatinya udah tahu ada yang salah. "Nadia, bangun nak," teriaknya, tapi gak ada respon sama sekali. Rasa panik makin melanda dan hati Suyatmo remuk saat sadar kalau putrinya udah pergi. Air matanya mengalir deras pas dia memeluk tubuh Nadia yang udah gak bernyawa. "Maaf nak, ini semua salah ayah," bisiknya penuh rasa penyesalan dan duka yang gak tertahan. Rumah yang dulu megah sekarang hancur. Setiap sudutnya terasa dingin dan kosong, kayak udah kehilangan semua kehidupan yang dulu pernah ada. Suyatmo ngeliatin keluar jendela, ingat-ingat masa indah bersama keluarganya, dan semua itu sekarang cuma tinggal kenangan pahit. Pas Suyatmo melangkah keluar dari rumah, dia sadar kutukan pesugihan itu belum selesai. Dalam hening dia bisa ngerasain entitas itu masih ada di dekatnya, nunggu buat nuntut korban berikutnya. Dalam hatinya dia ngerti kalau semua pilihan yang udah dia buat selama ini udah ngancurin segalanya dan gak ada jalan balik. Suyatmo bersumpah kalau dia gak bakal biarin penderitaan ini terus terjadi. Dia harus nemuin cara buat ngebebasin diri dan menghentikan kutukan ini selamanya, walaupun mungkin itu harus dibayar dengan pengorbanan yang lebih besar. Akhirnya, Suyatmo pergi ninggalin rumah yang sekarang cuma menyimpan kenangan, dengan harapan suatu hari dia bisa menghentikan teror yang sudah ngancurin keluarganya. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah mengisyaratkan akhir dari semuanya. Suara angin berbisik lembut, tetapi bagi Suyatmo, itu adalah suara dari arwah-arwah keluarganya yang hilang. Mereka memanggilnya, dan saat itu juga, dia menyadari bahwa ia kini terperangkap dalam siklus yang tak terhindarkan. Pesugihan kandang Bubra terus berlanjut, menunggu nyawa berikutnya yang akan jatuh ke dalam pelukannya. Keluarga Suyatmo yang pernah bahagia kini hanya tinggal kenangan kelam, dikelilingi oleh bayang-bayang yang terus menghantainya, di mana kegelapan selalu siap untuk mengeklaim jiwa yang tersisa. Dengan satu hembusan nafas terakhir, Suyatmo menghilang ke dalam kegelapan, menjadi bagian dari kutukan yang telah menghancurkan keluarganya. Sebuah kisah tragis yang berputar dalam lingkaran keabadian, tak pernah berakhir, dan terus mencari mangsa baru. Itulah akhir cerita yang berjudul Pesugihan Kandang Bubra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.